duduk di dalam doa. Biarlah di Natal ini ya Tuhan, kami boleh menemukan kembali makna hidup yang sesungguhnya. Dan biarlah di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh menabur benih-benih cinta kasih, agar hidup kami semakin bermakna. Dan pada saatnya kami akan melepaskan nyawa kami. Kami boleh pergi meninggalkan dunia ini dengan penuh kelegaan. Karena kami telah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan benar. Dan saat ini ketika kami hendak membaca, merefleksikan kembali firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Natalnya kami ingat dan kami rayakan saat ini, kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Luar? Ada yang lain selain luar biasa? Ya? Sukacita gitu ya. Ya, karena ini Natal. Tetapi semoga sukacitanya tidak hanya pada saat Natal. Spirit Natal, roh Natal terus membawa kita hidup di dalam sukacita karena karya kasih Allah yang terus mewarnai perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali refleksi kita pada sore hari ini ada sebuah kisah tentang seorang raja yang masih muda belia, tetapi dia sangat cerdas. Dia seorang pemimpin yang cakap, seorang pemimpin yang pandai. Suatu hari raja ini mengumpulkan para cendekia yang begitu terkenal di kerajaannya. Dia memerintahkan kepada para mahaguru ini untuk menuliskan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Maka dipimpin oleh seorang mahaguru, di antara mahaguru yang lainnya, mereka berkutat begitu rupa. Mereka mencoba menuliskan apa yang menjadi kebijaksanaan dunia ini. Mereka mencari dari berbagai sumber, tidak hanya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan kerajaan, tetapi para cendekia ini juga pergi ke pelosok-pelosok daerah, bahkan ada di antara mereka yang pergi ke negeri seberang untuk mencari sumber. Apa kebijaksanaan itu? Mereka berkutat sedemikian rupa dalam sebuah ruangan, dan kemudian setelah bertahun-tahun mereka menghasilkan buku-buku yang berbicara tentang kebijaksanaan. Tuanku Raja, inilah buku-buku yang berisikan kebijaksanaan dunia ini. Lalu raja itu melihat ternyata bukan hanya 1, 2, atau 10 buku. Ratusan buku terpampang, tersedia di depannya. Lalu dia berkata, aku tidak akan bisa membaca ratusan buku ini. Usiaku semakin bertambah.
dituntaskan lagi. Tidak berani membantah titah sang raja, para mahaguru ini berkumpul lagi. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun para cendekia di negeri itu mencoba menuliskan ulang, mengintisarikan kembali dari ratusan buku yang sudah jadi itu supaya lebih ringkas lagi. Lalu kembali mereka datang. Ini tuanku, sari dari intisari dari intisari yang sudah coba kami upayakan. Usiaku sekarang sudah 70 tahun. Dan aku tidak mungkin bisa membaca puluhan buku itu yang meskipun berisi kebijaksanaan. Cari dasarnya lagi. Waduh. Mumet itu para mahaguru itu ya. Tapi karena ini perintah raja, mereka tidak bisa mengabaikan. Akhirnya satu jilid buku jadi. Itu merupakan hal-hal yang paling mendasar menurut para guru ini. Lalu mereka datang, hendak menjumpai sang raja. Menyerahkan hasil kerja keras mereka. Tetapi amat disayangkan ketika para mahaguru ini hendak berjumpa dengan sang raja, ternyata sang raja sudah berada di atas pembaringan kematiannya. Melihat itu, pemimpin dari para mahaguru memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dari satu jilid buku, kemudian dia coba menyarikan lagi. Dan dia mengatakan, manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan dan hidup adalah, kira-kira apa Bapak Ibu? Satu-satunya yang tetap bertahan dan hidup apa? Ada yang berani jawab? Lima huruf. Huruf akhirnya A. Huruf akhirnya A, Bu. Cinta, gitu ya. Gitu. Jadi nggak jadi deh dapat hadiah, gitu ya. Gitu. Cinta, cinta yang bertahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta itu pula lah yang menjadi tanda dari kebijaksanaan Allah. Kalau Allah tidak mencintai manusia dan dunia yang sudah rusak oleh karena dosa, tidak mungkin dia akan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 menjadi nats kita di dalam renungan saat kita merayakan Natal. Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau
tidak mencintai saudara dan saya, kalau Allah tidak meletakkan atau memberikan anugerahnya kepada kita sehingga kita boleh percaya bahwa Yesus Kristus yang dilahirkan di kota Bethlehem ribuan tahun yang lampau, tidak mungkin kita dapat mengatakan iya kepada Dia. Iya, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Dan cinta Allah kepada kita itu ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka hidup yang bermakna, hidup yang berarti adalah hidup yang dipenuhi oleh rasa cinta. Tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi sesama. Cinta yang ditujukan untuk Allah yang menebus dan menyelamatkan itu. Dan cinta itu disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Allah menyerahkan dirinya. Ada sebuah lagu. Nah ini ya, kalau bisa menebak Anda dapat hadiah. Tapi bukan sepeda. Karena saya bukan Pak Joko Widodo. Itu ya. Lagu ini itu ya, mengisahkan tentang sebuah atau segenggam benih. Ya. Yang biasanya jadi PNK atau yang menyusun lagu-lagu kebaktian mestinya dengan sepenggal kalimat ini sudah tahu, ya. Ada yang tahu judul lagunya? Lagu ini ada di Kidung Jemaat 341. Judul lagunya apa? Siapa cepat dia dapat. Saya enggak ngapusi loh Bapak Ibu. Nah ini ada 3 amplop. Tapi enggak tahu amplop dari 3 amplop ini mana yang ada isinya, saya enggak tahu. Kuasamu dan namamu. Monggo Bu Ermin naik ke atas. Bu Ermin atau menantunya? Oh menantunya. Monggo Mas Adi. Pilih ya Bu dari 3 amplop ini. Oh iya, hadiah ulang tahun Bu. Mari. Monggo Bu, dipilih yang mana? Ya, sama-sama. Sudah? Sudah Bung Surah cuma pilih 1 kok. Itu ya. Kuasamu dan namamulah. Ya, itu judul lagunya. Nah, dalam Kidung Jemaat, kok keras banget ya. Dalam Kidung Jemaat edisi khusus yang terdapat ayat-ayat Alkitabnya, lagu Kidung Jemaat 341 ini ditempatkan sebagai nyanyian, pengucapan syukur dan persembahan. Betul atau salah? Jangan Bu Ermin lagi dan keluarganya. Yang lain. Kidung Jemaat 341 yang terdiri dari 3 bait
Itu kalau dalam buku Kidung Jemaat edisi khusus dinyanyikan sebagai nyanyian pengucapan syukur dan persembahan. Betul atau salah? Ada hadiahnya lagi. Oh, tadi siapa yang bilang? Oh, Ibu, mari Bu, gitu ya. Monggo Bu. Serius loh Bu, ini loh, sisa 2 loh Bu. Tapi ya saya nggak tahu yang ada isinya yang mana. Ibu ulang tahun juga? Oh enggak. Namanya siapa Bu? Marini. Oh Ibu Marini dari? GKJ Gondang. Oh GKJ Gondang. Pak Sutomo. Selamat Natal ya Bu buat Pak Sutomo. Monggo dipilih Ibu. Sami-sami. Oh sampun. Ternyata pada pinter-pinter milih amplop ya. Yang disisakan yang kosong. Ya. Nanti bukanya di rumah saja seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Allah tidak mencintai kita, Dia tidak akan berkorban. Ya. Maka kebijaksanaan Allah nyata dalam cinta kasih-Nya yang mewujud dalam pengorbanannya yang besar. Ketika hari ini kita merayakan Natal, kita bukan hanya sekedar bercerita atau mengingat peristiwa kelahiran Kristus dengan segala pernak-perniknya, dengan segala lagu pujiannya yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita mengingat dan merayakan Natal, kita mengingat pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Bayangkan dari tempat yang maha tinggi, dari tempat kediamannya yang maha mulia, Allah berkenan turun menjadi sama dengan kita, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Maka kita melihat cinta yang begitu luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan demikian kepada kita. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh berkumpul di tempat ini, ketika kita mengingat karya keselamatan yang Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, sekali lagi kita tidak hanya sekedar mengingat kelahirannya yang telah dinubuatkan dan kemudian digenapi, tetapi menjadi satu kesatuan, segaris dengan itu, kita juga mengingat kematiannya. Kematian Kristus yang membawa kehidupan kembali. Kematian Kristus yang menjadi jembatan bagi kita, sehingga kita boleh membangun kembali tali kekekalan. Kita boleh menjalin tali kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Melalui kelahiran dan kematian Kristus serta kuasa kebangkitannya yang April nanti akan kita ingat dan kita rayakan dalam peristiwa Paskah. Maka kita sedang mengingat dan merayakan kehidupan yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Hidup yang bermakna dipenuhi dengan cinta. Hidup yang bermakna mau disertai dengan pengorbanan. Memberi diri seperti biji
gandum atau biji-bijian yang lainnya yang harus ditanam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bapak Ibu nanti akan menerima souvenir yang sudah disiapkan oleh panitia Natal dalam bentuk sebuah tanaman, ya. Saya tidak tahu ini tanaman apa, entah tanaman cabai, terong atau tomat, ya. Ada yang bisa membocorkan? Karena di sini tidak ada, tetapi saya tidak tahu. Ada 2 jenis tanaman, entah itu terong, tomat atau cabai, nanti akan Bapak Ibu terima. Tetapi untuk muncul seperti tunas ini, itu diawali oleh 1 biji gandum, 1 biji benih, 1 benih yang ditanam, dimasukkan ke dalam tanah dengan wadah pot ini. Dan di dalam tanah itulah benih yang ditanamkan, benih yang dimasukkan itu bergerak begitu rupa. Menumbuhkan akar-akarnya ya ke dalam supaya pada akhirnya ia boleh mendapatkan makanan. Dan kita juga melihat benih yang ditanamkan ini berjuang untuk keluar dan kemudian pecah serta menjadi tunas seperti ini. Dan kita berharap bahwa tanaman di dalam pot ini pada akhirnya akan memperlihatkan kepada kita buah apa atau tanaman yang seperti apa yang akan kita lihat. Apakah buah tomat sih? Tomat itu buah-buahan atau sayur-sayuran? Sayur. Oh, dua-duanya. Dua-duanya ya. Bisa tanam, bisa sayuran, bisa juga buah. Nah, buat ibu yang sudah berhasil menjawab, sayang, hadiah saya sudah habis. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, demikian juga dengan kita. Hidup yang bermakna tidak bisa tidak. Harus melalui proses yang sedemikian rupa. Hidup yang bermakna tidak seperti kita membalikkan apa? Pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng. Tapi dia melalui proses yang begitu rupa. Seperti halnya proses keselamatan yang Allah rencanakan. Jalannya, prosesnya begitu rupa. Mulai dari pemanggilan Abraham, lalu kemudian sampai di Mesir. Di Mesir umat ini tertahan begitu rupa, berabad-abad, seolah-olah rencana keselamatan itu tidak akan tergenapi. Ternyata pada waktunya Allah berkarya dan Allah terus berkarya. Dari generasi ke generasi sampai pada akhirnya apa yang dinubuatkan oleh para nabi tergenapi. Sang Juru Selamat hadir. Sang Juru Selamat berkenan untuk melawat umatnya di tengah-tengah kepapaan, di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah ratap dan tangis, di tengah-tengah kerinduan akan keselamatan dan hidup yang sejati. Sang Juru Selamat hadir untuk kita. Maka kita pun dipanggil untuk membawa citra Allah di dalam hidup kita. Agar hidup kita sekali lagi semakin bermakna. Bukan hidup yang sakarepe, bukan hidup yang semaunya, bukan hidup yang bebas lalu tanpa aturan dan ketertiban. Betul bahwa kehadiran Allah membebaskan kita, tetapi kebebasan yang Allah berikan itu disertai dengan tanggung jawab. Hidup yang kudus,
hidup yang melakukan apa yang baik, hidup yang menaburkan benih-benih cinta di tengah-tengah keseharian kita, di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan di tengah-tengah pergulatan hidup kita, kita dipanggil untuk menaburkan benih-benih cinta itu, sehingga hidup kita bermakna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita mungkin tidak dapat melakukan hal-hal yang besar. Mungkin kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Tetapi kalau hal-hal yang kecil dan sederhana kita lakukan dan kita sertakan sejumput saja cinta Allah, maka itu akan menjadi bermakna. Itu akan berarti bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Paulus di dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Hidup yang bermakna dipenuhi oleh cinta kasih Allah, disertai dengan pengorbanan, kemauan untuk menjaga hidup tetap kudus di hadapan Allah, dan bercahaya bagi kemuliaan namanya. Amin.